Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sampai mana kemarin? Halaman 9. Bab baru Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, berkata musannif, semoga Allah menjaganya. Ma'rifatullahi, mengenali Allah, aslu kulli khairin, pondasi setiap kebaikan, fid dunya wal akhirati, baik di dunia maupun di akhirat. Kama, sebagaimana, anna asla kulli syarrin, bahwasanya pondasi atau sumber setiap kejelekan adalah jahlun anillahi, bodoh tentang Allah. Dalam judul tadi menerangkan ada sumber kebaikan, ada juga sumber kejelekan. Sumber kebaikan terdapat di mana? Di mengenali Allah. Sumber setiap kejelekan terdapat di mana? Bodoh tentang Allah. Perhatikan kata sumber setiap kebaikan, Pak. Sumber setiap kebaikan. Kebaikan itu kata umum, ya. Kata umum niku mencakup kebaikan berupa menjalankan ketaatan, kebaikan menjauhi maksiat, semangat taat, itu juga namanya kebaikan. Itu letaknya di mengenali Allah. Sumber kebaikan juga masuk kebahagiaan. Artinya hatinya itu selalu bahagia. Bahagia. Itu sumbernya di mana? Di mengenali Allah. Jadi bisa disimpulkan orang itu selalu sedih atas ujian yang menimpa. Sedih aja, Pak. Urusannya itu sedih aja. Berarti kenapa kok sedih? Apa masalahnya? Sumber masalahnya karena dia bodoh tentang Allah, makanya sedih. Diuji sesuatu begini, diuji begini, sedih aja, ya, nggak tentram, nggak bahagia. Itu karena sumbernya jelas, karena Anda nggak kenal Allah. Atau seorang itu maksiat kepada Allah, ditimpa suatu masalah, ujian lah gitu kan, terus maksiat sama Allah, putus asa, terus maksiat. Bahkan di penghujung akhir itu dia mengatakan, saya sudah berbuat kebaikan, kok begini perbuatan Allah kepadaku, Allah nggak adil. Itu kan terjadi kayak gitu kan karena Anda nggak kenal Allah gitu loh. Jadi kesimpulannya malapetaka ya, orang bisa bunuh diri, orang bisa maksiat, orang bisa selalu galau. Jelas masalahnya karena dia bodoh
terhadap Robnya. Kebahagiaan masuk apa itu? Masuk tambah taat, tambah dekat sama Allah, tambah bahagia, tambah tentrem hatinya, karena dia mengenali Allah. Udah jelas. Jadi ada sumber kebaikan, ada sumber kejelekan. Andai kata sumber rezeki ya, sumber rezeki karo sumber apa? Sumber apa? Sumber apa? Lawannya rezeki apa? Seret ya. Kan gitu. Kalau sumber rezeki semangat ya, semangat. Sumber keseretan, waduh, mumet ini urusan ini. Padahal ya seret belum mesti dia tidak bahagia, kan? Karena kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan letaknya di hati. Selama engkau mengenali Allah, maka kebaikan akan menyelimutimu. Selama engkau bodoh tentang Allah, maka hidupmu tidak akan bahagia. Hidupmu tidak akan bahagia. Itu prinsip, Pak. Itu prinsip. Prinsip yang harus kita pegang. Nah, jadi kalau kita nggak belajar tentang Allah, ya selalu di atas kejelekan terus, selalu nggak bahagia terus. Tapi ketika Anda itu mengenali Allah, Pak, ya bahagia terus, walaupun Anda nggak punya duit, walaupun Anda nggak punya duit, nggak punya apa, tetap akan bahagia. Begitu ya. Apa dalilnya? Lihat dalilnya. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim fil fawaidi, dalam kitab Fawaid. Ini Ibnul Qayyim menceritakan tentang kaidah tadi. Man arada uluwa bunyanihi, barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya. Saya jenengan pingin bangun bangunan yang tinggi, tingkat loro, tingkat telu, tingkat papat, sampai tingkat 100 lah begitu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kali, fa'alaihi bitauthiki asasihi wa ihkamihi wa siddatil i'tina'i bihi. Maka wajib atas dia bitauthik, memperkokoh asasi, bangun apa? Pondasinya. Wa ihkamihi, dan memperkokoh pondasinya. Wasiddatil i'tina'i bih, dan harus sangat perhatian dengan pondasi. Ini salam perhatikan itu. Jangan pengen bangun rumah atau bangunan tingkat 15 atau tingkat 20. Pertama kali yang harus kita perhatikan apanya? Pondasinya dulu. Kuatin dulu pondasinya. Itu butuh syiddatul i'tina, sangat diperhatikan. Ya iya, jangan sampai salah. Didelok semeni, didelok apa nih? Besinya itu berapa, nomor berapa, krecek piye, itu bener-bener diperhatikan pondasi soalnya. Sebab kalau pondasi ini mau rusak, ya nggak fungsi bangunan itu, Pak. Nggak fungsi bangunan itu. Paham ya? Nggak fungsi bangunan. Saya gini, jenengan nggawe bangunan pek tingkat 20. Wis. Kocoe sampean pikir, gentenge sampean pikir, keramiknya sampean Masya Allah wis entek akeh lah ringkasih. Tapi bangunannya nggak kokoh, Pak. Runtuh-runtuh, terbuang semuanya nanti. Maka pertama kali yang antum harus perhatikan adalah pondasinya, Pak. Yes, paham ya? Fa inna uluwal bunyani, maka sesungguhnya tingginya bangunan
ala qadri taufiqil asasi wa ihkamihi, itu disesuaikan dengan kuatnya pondasi. Tingginya bangunan itu disesuaikan dengan apa? Itu disesuaikan dengan kekuatan pondasi. Yes. Jadi sekarang jenengan perhatikan ya, ada pondasi, ada bangunan. Kalau kita ingin bangun bangunan, pertama kali yang kita bangun pondasi, ya enggak? Jenengan ingin meninggikan bangunan, sampai perhatikan pondasi ini kuat, bangunan piro, tingginya seberapa. Wis, kalau paham berarti kita masuk di poin mengenali Allah. Itu pondasi, Pak. Mengenal Allah itu pondasi. Sholat, sedekah, zakat, haji, poso, itu semua adalah bangunan. Semua itu bangunan. Anda kalau memperbagus bangunan, sholatnya masya Allah, posone masya Allah, ya kan, masya Allah. Tapi pondasi ini tentang mengenali Allah, jenengan nggak perhatikan, Pak, acur-acur. Saya ini berapa banyak? Saya kasih contoh. Ada seseorang yang poso terus, sholat malam, masya Allah, Pak. Kalau pas lagi diuji dengan kebaikan, insya Allah saya aman, ya kan? Tapi kalau pas diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, sholatmu itu iso toh menyelesaikan masalahmu, posomu iso ora menyelesaikan masalahmu, bangunan-bangunan yang kamu bangun tadi berfungsi enggak? Manakala pondasi tentang mengenali Allah jenengan gak punya, gak fungsi, Pak. Makanya berapa banyak kan orang, Pak, berapa banyak orang itu dipikir ibadah toh, ibadahnya masya Allah, tapi ketika ada masalah bunuh diri, ketika ada masalah ditinggalkan semua ibadahnya, soalnya diuji oleh Allah. Berbeda dengan orang yang mengenali Allah, ya kan? Dia mengenali Allah, bangunan pondasinya diperkuat karena dia mengenali Allah, kan, Pak? Apapun yang terjadi setelah itu aman, kuat. Mau ditabrak angin lesus pun kuat, soalnya kan pondasinya kuat. Makanya kuatkan pondasimu sebelum Anda membangun bangunannya. Maka kuatkan pondasi kamu tentang mengenali Allah, maka seluruh kebaikan itu akan menyertainya kalau Anda mengenali Allah. Gitu loh, paham ya? Itu gampang-gampangnya gitu. Kita lihat. Fal a'malu, amalan, maka amalan-amalan, wadarajatu, tingkatan-tingkatan amal, itu bunyanun, adalah bangunan. Itu semua bangunan itu. Wasasuha al-imanu, pondasinya adalah iman dengan Allah. Nah, iman dengan Allah itu apa? Adalah mengenali Allah. Awak kita ini sama Allah itu ya kenal apa? Kayak kenal temen di jalan gitu loh. Seharusnya kan sama Allah itu kenal secara terperinci kan gitu. Padha karo anak dengan bapak, sampai modele bapak piye wae itu kita paham, mlakune paham, kulite piye wae paham. Itu kan pengenalan anak kepada bapak, bapak kepada anak. Nah, sekarang kalau kita sama Allah itu seberapa Anda mengenali Allah, kan? Atau padha karo dhewek
kenal Allah itu podo karo kenal wong di pasar. Oh di pasar kan sekedar kenal saja. Nah gitu loh. Bisa dipahami ini? Maka kata beliau, wa idza kana al-asasu ghairu wahikin, jikalau pondasinya itu tidak kuat, pondasinya mau ora kuat, lam yartafi al-bunyanu, bangunan nggak akan bisa tinggi, walam yasbut, dan tidak kokoh. Kenapa bangunan nggak bisa tinggi dan kenapa bangunan gak iso kokoh? Ya gimana wong pondasi ini nggak kuat? Ya kalau pondasi nggak kuat ya ibaratkan coba sama giwi mainan apa itu, pondasi ini obrol-obrol menunggu ya, sama tinggi ya lancur lah, tumbang, nggak kokoh gitu. Nah dari sini akan kita perhatikan wong bodoh karo wong pinter. Wong bodoh itu sempenting bangunane, ya kan? Soalnya pondasi ini nggak ketok, dia akan hias bangunan, temboknya dicat, keramiknya sewapi, gentengnya sengapi. Itu bodoh memperhatikan di bangunannya. Wong pinter gak, orang masalah. Sempenting pondasi ini kuat. Aku orang delek uang kok, aku bukan karena orang kan gitu loh. Kayak pada gini loh hati. Kan ada model ini kan, jero ning omah iku elek. Sempenting tampilannya apa? Tampilannya omah iku api. Iku jeneng bodoh. Wong bodoh itu selalu memperhatikan tampilan, nggak pernah memperhatikan isinya. Wong pinter apa sih penampilan? Sempenting lah hati ini toh, sempenting lah jeroane kan gitu loh. Podo karo umat tadi, nggak penting apa jenenge arane penampilan fisik berupa bangunan. Yang penting adalah pondasi ini kokoh. Nah, Anda pilih yang mana ini ya? Sengundi Pak? Ya kedua-duanya apik kan, pondasine kokoh karo ya omahe sing apik. Dohire ya apik, jerone ya apik. Iku ya yang kita tuntut gitu loh. Tapi kalau disuruh milih ya, jero omane bagian dalamnya kemursi atau bagian luar kotor, atau bagian luar apa bersih, jerone kotor, ya kan tinggal antum. Kan sepenting kan awan dewek yang menempati rumah. Kalau menempati rumah itu mau resik ya kayak mobil gambaran nih. Mobil di jero resik, di luar kena debu, kena opo wis gak kita itu mobil Pak. Apa komentar orang? Ya kan? Mobil kotor kabeh. Saiki sampean milih komentari wong, alemane wong, pujiane wong, atau jenengan nyaman dalam mobil, atau jeroan mobilku kotor wis kotor pol wis, tapi penampilan doiri wapi, sedalem wong. Anda nyaman nggak di dalam mobil itu? Nggak nyaman, paham ya? Ya kalau api ya dua-duanya api kan Pak ya, jerone api, luarnya ya api. Tapi kalau dikatakan milih, mendingan Anda di dalamnya itu nyaman gitu. Maksudnya itu bagian hatimu itu bagian jero. Resi Allah. Ojo kok penampilan dohir tok, imamahan, jubahan, itu penampilan dohir. Tapi hati kamu hancur, rusak gitu kan. Nah, apa fungsinya kalau gitu? Ya, jeroane apik, penampilannya ya apik. Itu yang dipilih gitu kan, dipilih. Jadi kesimpulan dia, kata Ibnu Qayyim lihat, fal arif, orang yang pintar, ini orang pintar, hamu, tujuan pokoknya, yang paling penting bagi orang yang cerdas, yang paling penting bagi orang yang pintar adalah tashihal imani
wa ihkamahu, memperbaiki imane dan mengkokohkan imane. Itu yang paling penting bagi orang yang cerdas. Jadi yang paling penting itu memperkokoh pondasi ini, memperbaiki pondasi ini. Itu yang paling penting. Paham betul ya? Paham ya Pak? Yang paling penting namanya ini pondasi nama bangunan ini. Pondasi kuat ono pondasi ini. Wal jahil, sedangkan wong sing bodho nih delon to, sampean melok wong bodho, golongan bodho apa golongan wong pinter. Wal jahil, adapun wong bodho yarfa'u fil bina'i, mengangkat bangunan, diangkat bangunan terus min ghairi asasin, tanpa pondasi yang kuat. Jadi yang bodoh itu pikirannya pripun? Pikirannya piye carane bangunan itu bisa tinggi. Iku sing dipikir bodoh. Bangunan bicarane iso tinggi. Iku pikirannya wong bodoh. Bodoh nggak orang? Jelas ya? Nah, sampean milih wong bodoh atau milih wong pinter? Ya wes lakonono kalau milih wong pinter. Apa itu? Perhatikan pondasinya, perbaiki pondasinya, selalu diperhatikan pondasinya. Pondasimu apa sih? Imanmu nang Allah itu, perhatikan. Kenali Allah itu, mengenali Allah itu, tingkatkan kualitasnya. Berarti kalau jenengan semangat ibadah ya api. Tapi semangat lo belajar tentang mengenali Allah. Imanmu dengan Allah itu ukurannya seberapa? Kita lihat ya. Fala yalbasu bunyanuhu ayyasquta. Tidak akan lama bangunannya itu akan runtuh. Kenapa? Kok nggak lama bangunannya itu akan runtuh? Soalnya pondasinya lemah. Maka bagi seorang hamba mek uripe ku mek salat, uripe mek nggak pernah belajar Pak, uripe ku sepenting salat, poso, sedekah, ngono ae uripe itu nggak bakal kuat menghadapi masalah. Karena dia nggak kenal Allah, karena pondasinya nggak kuat. Padha karo pohon itu ono angin blek langsung sak wit-wite itu bisa terangkat Pak. Itu jenenge apa? Ombak kayak padha karo angin lisus ya. Terus pohon tadi itu enggak kuat nancep ke tanah. Babar langsung ablas. Tapi kalau pohon itu mau nancep kuat kayak pohon kurma itu kalau ke bawah itu kuat sekali. Mau ada angin kokoh dia nggak ada masalah. Yo muter tapi tetap kokoh lah. Kita itu pengen kayak gitu loh. Jadi keadaan perubahan keadaan yang awalnya kaya jadi miskin, yang awalnya ono bojo-bojone mati, mari ngono maneh ono bojo ditinggal bojone selingkuh. Ini kan hidup Pak, ini namanya kehidupan tuh. Nah, kehidupannya Anda bisa tegar menghadapinya soalnya pondasinya kokoh gitu loh. Wes, kan kita ini nggak ngerti ujian apa yang akan datang, kita kan nggak ngerti. Saya kok disuruh sugi saya kan nggak tahu setahun lagi cukup kandas sering ngono kan, kandas wis rezekine kandas, anake mati bisa, bojone selingkuh bisa, wis stres mati wae ngene. Nah, tapi kalau pondasi ini mau kuat, walah nggak ada masalah. Rezeki habis ora ada masalah. Anak mati giwe mana ngono kan ya. Bojo selingkuh, ndelek bojo mana kan ngono wis. Gampang guru kok dipikir lapo kan. Ini kan nyantai lah itu. Tapi kalau nggak kuat pondasinya ini masalah ya. Nggak kuat pondasinya itu masalah. Dong ora iki. Hah? Paham?
Jadi ingat ya ngomong. Jadi ingat jenengan kalau iling bangunan, ingat pondasi. Ya. Kalau jenengan iling oma bagian nampak orang, ada bagian dalamnya. Taib. Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, faman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi, afaman, ataukah orang yang memondasi bangunannya di atas takwa itu lebih baik daripada orang yang membangun bangunannya di atas pinggir neraka jahanam. Saya kira ada dua orang, Pak. Satu orang ini membangun bangunannya di atas pondasi takwa. Yang satu membangun bangunannya di atas pondasi neraka jahanam. Lebih baik mana? Ya lebih baik wong sing bangun bangunan di atas pondasi takwa, karena itu yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga dan bisa bikin kamu tuh bahagia. Tapi kalau bangunan kamu itu mau di atas neraka jahanam, Pak, baik. Neraka jahanam. Gambarannya gini, ada rumah. Rumah itu tanahnya tandus gak kokoh. Ada bangunan rumah itu mau di tanah yang kokoh. Bagusan mana? Ya di tanah yang kokoh ketimbang tanah yang tidak kokoh, tanah gerak. Ya jelas logikanya begitu. Nah, Allah memberikan bahasa sebuah perumpamaan, bangunanmu itu bangunlah di atas pondasi yang kokoh, berupa imanmu kepada Allah itu kuatkan, kenali Allah dengan baik. Seharusnya Anda sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum melakukan apa-apa itu kan kenali Allah dulu. Ini kadang kita nggak kenal Allah loh. Kenali paling ya yang menciptakan langit adalah Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Itu kan pengenalan singkat. Kita harus mengenali Allah itu lebih dalam lagi. Misal kayak perbuatannya Allah itu semuanya bagus, takdir Allah itu apik untuk kita, Allah itu nggak mendolimi hambanya, Allah itu sayang ke kita, kan itu kan dipahami dengan cermat. Berarti Allah itu sayang sama kita, apapun yang Allah tentukan kepada kita itu baik untuk kita, kan Pak. Allah itu lebih sayang ke kita daripada diri kita ke kita. Allah itu lebih ngerti tentang kebaikan kita daripada diri kita ke kita. Begitu. Jadi kalau Allah takdirkan kamu hari ini hujan sehingga gak iso dodolan gitu ya, Anda ngira apa? Allah tuh lu ngerti tentang dirimu ketimbang dirimu ke dirimu. Ini terbaik untuk kita itu Allah paham. Yang paling baik untuk kita itu Allah lebih paham daripada kita ke kita. Kalau tanya siapa yang paling paham tentang dirimu, adalah dirimu sendiri, ya enggak? Ada nggak orang yang lain lebih paham daripada diri? Nggak ada, Pak. Orang yang paling paham tentang dirimu adalah dirimu sendiri. Ternyata Allah itu lebih paham tentang diri kita, mana terbaiknya dan mana yang tidak terbaik, mana paling bagus dan mana yang paling nggak bagus. Itu lebih ngerti Allah ketimbang diri kita ke kita. Benar, Pak. Makanya kita harus mendalami tentang Allah. Nah, kalau kita sudah paham tentang Allah, nyaman gitu loh. Ya, nyaman. Karepe Allah itu ngono tos, paham. Ibaratkan begini loh. Anak kalau nggak paham karepe orang tua, itu kan gegeran terus, Pak. Ini enggak? Wong tuane pengin gini, anaknya pengin gini, ya. Itu kan sering tukaran, kode karo cacili gini, kalau cacili. Cacili pengen tuku es dalam kondisi apa lagi
dingin. Jare wong tua ojo nak garai loro, ngono kan? Masa percaya anakmu? Hah? Abi pelit lho, pelit tak. Bahkan dituduh pelit gitu loh. Dituduh pelit, bayangkan. Padahal itu berarti apa? Enggak connect antara anak dengan orang tua. Ya wajar jeneng tajile kan gitu loh. Gambarnya ngono lho. Pada kalau anak itu paham, oh karepe wong tua itu adalah terbaik untuk anaknya. Kalau antum paham ini, insya Allah nyaman pak. Padha karo gini Pak saya. Amir iki salah contoh kan kagel nikah. Wong tua nih suruh nikah. Kalau Amir mau paham maksudnya wong tua, ya nyaman Pak. Oh wong tua itu karepe dikongkon nikah itu untuk aku. Walaupun tidak ada kesepakatan, insya Allah nggak muring-muring gitu. Karena dia paham karena wong tua itu apik gitu loh Pak. Tapi kalau nggak paham kan ngamuk-ngamuk tuh, ngamuk-ngamuk itu. Podo karo anak zaman saiki Pak, pengen beli HP. Apa mana HP sing larang ya, kayak HP ini kan sudah larang Pak. Sudah larang ini, kira ini 24 juta HP larang ini. Nah anak itu pengen HP kayak ini, pengen ngerti sama bisa dulu HP larang itu model ini rasanya ya kayak ngono gak podo ae kayak nggak ada rasa kayak piye ngono. Podo ae kalau rego-rego 200.000 ngono Pak. Nanti kan anak pengen beli HP regane larang, jare wong tua ojo nah tuku ojo. Karepe wong tua itu kan apik to Pak. Karena kapasitasmu itu orang patut nggawa HP atau enggak layak nggawa HP sing apik. Engko nang ilang, engko nang apa kan ngono Pak karo tua. Tapi tanggapan anak piye coba? Bapak pelit gak ngerti anak zaman sekarang tuh, woi bahkan ya gelem mangan, bahkan pintu digebrak, dipecah-pecah ngono Pak. Itu berarti kamu itu nggak paham tentang orang tuamu. Coba kalau kamu kenal orang tua kamu, nggak koyok ngono modeli gitu loh. Gambarin dulu Pak. Jadi anak yang kenal tentang bapaknya, orang tuanya, dan anak yang nggak kenal itu ngono modeli. Jadi cara mensikapi keputusan orang tua, perintah orang tua kalau dia kenal itu nyaman. Ngono lho, dong ora Dong padha karo suami karo istri. Istri jaluk tuku jajan, bengi yo tuku jajan, kabeh jajane. Jadi bojone aja apa jawabane? Iya pelit wis dilokno lho padahal ada maksudnya. Kalau konek kan kalau bengi-bengi kok ojo mangan gorengan, garai loro. Awakmu kok kelemon, lemu cepet mati lho. Kan kalau konek itu kan enggak, insya Allah enggak bolehnya seorang suami terkait dengan beli-beli tadi itu paham dan konek, insya Allah enggak akan marah-marah karena dia paham gitu loh. Kan titiknya mana? Paham kan kepada suami. Kalau paham, insya Allah aman gitu loh Pak. Masalahnya gak paham, maka jadi cekcok. Sama aja kasusnya ketika Anda dengan Allah. Kenali Allah dulu. Kan dulu Pak, kan kenal dulu. Kalau nggak kenal karepe kan, ya podo karo sampean di naik sepeda motor nggak bawa helm, ditangkap loh sama polisi. Antu lah gitu toh, polisi nggak duit wae, walau ngomong wae kemana-mana gitu kan. Coba kalau aku connect paham, oh iya ya, polisi itu nyuruh kita pakai apa? Helm itu kan maksudnya apa? Pahami dulu. Kalau kamu paham itu connect Pak. Kalau nggak paham, lah nyatu, wae muring-muring wae. Kalau antum paham tadi, pahami maksudnya Allah Pak. Itu bahagia. Anda kan bahagia. Nah kalau antum paham sama orang tua tadi nggak boleh, ya sudah kan. Jenengan kalau pingin beli HP, gak oleh wong tua, mari ngono dikon wong tua gelem apa ora?
Gelem apa ora? Gak bakal, gak gelem sekolah, gak gelem masak. Wis kabeh ora gelem, turu itu minggat. Podo karo karena Anda gak kenal orang tua, sama aja Anda ketika gak kenal Allah, ya ngono. Ngamuk bareng ngono maksiat sama Allah, wis bandel ya. Karena Anda gak kenal Allah, gak kenal orang tua. Jadi maksudnya segini loh, kenali dulu dengan baik. Kayak antum sama guru, antum digopok karo guru sampean. Kira-kira sampean ngelawan guru ini apa? Yang ngelawan gitu kan? Ngelawan, karena antum nggak kenal maksud daripada guru, makanya ngelawan gitu. Maka kenali dulu Allah itu, kenali gurumu, karepe piye maksudnya piye, maka akan connect. Nah setelah Anda mengenali, walaupun dipukul tetap rajin awamu, karena Anda kenal maksudnya gurumu kulaku itu mau itu untuk kebaikanku, berarti Anda nggak perlu marah, ya kan, nggak perlu marah. Ngono maksudnya jelas ya, dong warai. Nah kenali Allah, insya Allah bahagia uripmu. Kalau Anda nggak mengenali Allah, mumet urusan. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim, wa hadzal asasu amrani, lihat, pondasi yang butuh kita bangun adalah dua perkara. Sihhatul ma'rifati, benarnya pengetahuan kita billahi tentang Allah, kenali Allah. Wa amri, kenali perintahnya Allah. Wa asma'i wa sifati, kenali nama dan sifatnya Allah. Kalau kita itu benar-benar mengenali Allah tentang perintahnya itu, maksud perintahnya itu apa, tujuan perintahnya itu apa, kamu paham kabeh. Nama Allah itu piye, sifatnya Allah itu piye, antum paham kabeh, itu akan mendatangkan semua kebaikan. Wathan yang kedua, tajridul inqiyad, memurnikan patuh, wis patuh wae. Itu pondasi sama Allah, Pak. Kenali Allah satu, yang kedua apa? Tajridul inqiyad, murnikan Anda itu patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya, duna masiwa, bukan kepada selainnya. Maka patuh ke Allah itu penting. Gitu loh, kayak anak wis sudah paham maksudnya wong tua, terus patuh, melaku Pak. Jalan terus, nggak ada apa-apa, walaupun digebuki tetap melaku. Kayak istri Pak ya, ngerti maksudnya bojo nggak ditukono nasi goreng, kan ngerti maksudnya, dan dia benar-benar taat sama suami, jalan, nggak ada ngambek, nggak ada apa. Nah masalahnya nggak paham karepe bojo iku apa, terus kepatuhannya itu ya kurang, ya nggak melaku. Jadi sekarang kesimpulannya Pak ya, urip supaya bahagia dan ini sumber kebaikan Pak. Sumber kebaikan melulu. Kenali Allah sing bagus. Mari ngono bicarane iso patuh nang Allah. Wis ngono tok wae. Wis udah ngaji kita mek oleh wis Pak, penting banget. Kenali Allah sing apik, bicarane Allah ku piye sih? Karepe Allah ku piye? Perintahe ku piye, larangane ku tujuane piye, terus hikmah dari larangan iku apa, hikmah dari perintah iku apa, jenengan paham. Mari ngono berusaha piye carane awak dhewe iki padha patuh nang Allah, wis patuh nang Allah. Dua pondasi tadi Pak, insya Allah membawa kepada semua kebaikan. Wis dong ngorai, paham Pak ya? Berarti harus ngaji, harus belajar, harus menghadiri majelis ilmu. Karena dua poin ini nggak bakal bisa terwujud tanpa kita belajar. Bagaimana Anda mau taat Pak? Taat itu berat loh. Ada hawa nafsu, ada setan. Mau taat, mau patuh itu ono setan nih, ono apa nih? Banyak. Jari setan, gak usah patuh.
wis to pemane iki liburan ndelok HP wae wis. Wis ngono wae HP-an wae ndelok maksiat isine apa wis ngono tok wae wis. Iku jarine setan ya. Jarine setan. Wis aman murah. Jelas, Pak? Apa tuh dua ponasi tadi Bisrul? Apa dua ponasi tadi? Patuh, nomor loro mengenali Allah, ya mengenali Allah, mengenali perintahe, mengenali syariate, iku maksudnya apa, tujuannya apa, baru ngono terus patuh, iku insyaallah bahagia uripe. Tapi sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.